Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah database. Di mana hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke localhost PHP by adminnya ya. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar membuat database ya, database, tabel, kemudian input, record. Nah, database kemarin itu sudah intan ya. Kemudian ada tabel mahasiswa kemarin ya. Di sini sudah ada record dan sudah saya tambahkan ya. Kemarin hanya 2 atau 3. Sudah saya tambahkan nanti sebagai contoh untuk materi hari ini. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah query. Nah, sebelum kita ke praktek, kita terlebih dahulu ke teorinya ya. Di sini saya akan ya, Oke, apa itu query? Jadi query ini adalah menampilkan sebuah informasi yang diterima ataupun diambil dari suatu database. Jadi fungsinya secara garis besar adalah menampilkan informasi itu diterima ataupun diambil dari suatu database. Biasanya berupa record-record tertentu yang sudah kita kondisikan sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, berikutnya konsep dasar SQL query bentuk umumnya seperti ini ya. Ada contoh misalkan select from where misalkan seperti ini ya. Jadi kita menggunakan fungsi select. Nah, kita coba menggunakan fungsi select. Jadi select ini artinya kita diminta memilih seluruh record ataupun beberapa record sesuai dengan kebutuhan. Kemudian from dari table list artinya dari tabel mana mau kita ambil recordnya. Kemudian where artinya di mana kondisinya seperti apa yang kita kehendaki. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh, misalkan atribut list adalah daftar nama atribut yang berada dalam tabel list dan nilainya didapatkan melalui query. Artinya kita mau menampilkan recordnya apa saja nanti yang mau ditampilkan. Oke, berikutnya table list adalah daftar relasi memiliki nama dengan domain variabel pada tiap nama yang diberikan untuk merespon query. Jadi artinya kita mengambil dari tabel mana yang mau ditampilkan nantinya. Kemudian kondisi adalah statement perbandingan dalam SQL query yang mengkombinasikan operator pembanding and, or, dan not. Nah, nanti kondisinya bisa tidak hanya and, or, dan not ya, nanti bisa kita gunakan juga operator pembanding. Oke, kemudian sedangkan di string adalah keyword bersifat opsional, boleh ditulis boleh tidak. Nah, lebih agar mudah memahaminya kita langsung ke contoh soalnya nanti ya. Oke, berikutnya ada juga SQL operasi pembanding. Ini yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Oke, di sini operator yang sering kali digunakan adalah sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau not equal to tidak sama dengan. Ya, jadi ini operator pembanding yang sering kali kita gunakan pada query ya, SQL query-nya. Oke, kita ke contohnya. Contoh pertama, misalkan kita menggunakan tabel mahasiswa yang sudah kita buat pada materi sebelumnya. Misalkan kita ingin menampilkan seluruh record pada tabel tertentu, maka perintahnya adalah select bintang, artinya pilih semua record. Ini bintang ini artinya seluruh record ya, semua record from dari tabel apa yang mau kita ambil.
dari tabel mahasiswa, kemudian titik koma. Nah, ini contoh untuk menampilkan seluruh record pada tabel mahasiswa. Contoh yang lain, menampilkan record sesuai ketentuan yang diinginkan atau condition, ya, sesuai dengan yang kondisinya apa pada tabel tertentu. Contoh misalkan select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan kota bumi. Jadi kita memilih seluruh record dari tabel mahasiswa, ya, dari tabel mahasiswa, di mana syaratnya, kondisinya adalah alamatnya sama dengan, ini adalah operator pembanding tadi, sama dengan alamat sama dengan kota bumi. Jadi dia akan menampilkan, memilih seluruh record dari tabel mahasiswa di mana alamatnya adalah kota bumi. Jadi nanti dia akan menampilkan seluruh record yang alamatnya kota bumi. Selain daripada alamatnya kota bumi tidak akan ditampilkan. Jadi ditampilkan hanya alamatnya yang ada di kota bumi saja. Itu cara untuk membaca dan menerjemahkan SQL-nya atau query-nya, ya. Kemudian contoh berikutnya lagi, ini contoh yang kedua. Di sini saya menggunakan tabel pegawai, nanti Anda bisa membuat tabelnya pegawai sendiri nanti, ya. Contoh di sini menampilkan record pada pegawai di mana gajinya kurang dari 3 juta rupiah. Di perintahnya select bintang from pegawai where gaji kurang dari 3 juta. Kalau tadi kan kita gunakan yang sama dengan, ya. Nah, ini untuk contoh pembanding, misalkan kurang dari, nah, contohnya seperti ini. Pilih seluruh record dari tabel pegawai. Cara membacanya, ya, pilih seluruh record dari tabel pegawai di mana gajinya kurang dari 3 juta. Maka nanti yang tampil adalah seluruh record yang gaji pegawainya kurang dari 3 juta. Ya, nanti kita coba praktikkan. Saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lainnya, menampilkan record pada pegawai di mana gajinya kurang dari atau sama dengan 3 juta rupiah. Maka perintah SQL-nya adalah select bintang from pegawai per gaji kurang dari atau sama dengan 3 juta. Jadi hampir sama, ya, tinggal kita ubah atau kita tambahkan sama dengan setelah kurang dari. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan seluruh record dari tabel pegawai di mana gajinya kurang dari atau sama dengan 3 juta. Bedanya apa yang kurang dari atau kurang dari saja atau kurang dari atau sama dengan? Bedanya kalau di kurang dari sama dengan 3 juta, 3 jutanya akan tampil juga jika ada gaji 3 juta. Tetapi kalau yang hanya kurang dari, tidak menggunakan sama dengan, maka jika ada gajinya yang 3 juta, dia tidak akan ditampilkan, hanya di bawah 3 juta, misalkan 2,9, maka dia akan tampil. Tapi kalau gajinya 3 juta tidak akan ditampilkan. Itu pembedanya, ya, kalau dia menggunakan sama dengan dan tidak menggunakan sama dengan. Oke, sekarang kita ke contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Oke, sini kita coba masuk ke database. Saya ulangi saja, ya, masuk ke database-nya. Kemudian kita pilih tabel mahasiswa. Oke, di sini sudah ada record yang sudah kita inputkan pada materi sebelumnya. Oke, kita coba masuk ke menu SQL untuk belajar menuliskan codingnya, ya. Nah, ini kita hapus saja biar ini. Oke, tadi contoh yang pertama adalah kita mau menampilkan seluruh record pada tabel tertentu. Perintahnya adalah select bintang from mahasiswa titik koma. Ini saya copy saja, ya, biar mudah. Prosesnya seperti ini. Jadi select bintang from mahasiswa titik koma. Pilih seluruh record dari tabel
mahasiswa titik koma. Jika sudah kita ketikkan seperti ini, maka kita klik tombol kirim yang ada di bawah ini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Recordnya akan ditampilkan seluruhnya. Ini belum dengan kondisi ya, tanpa kondisi. Jadi kita menampilkan seluruhnya, select bintang from mahasiswa. Oke, sekarang kita coba yang menggunakan kondisi. Misalkan dia alamatnya sama dengan Kota Bumi. Oke, maka perintahnya adalah, kita hapus dulu, select bintang from mahasiswa, where, jadi ya menggunakan kondisinya where, alamat, ya jadi kita gunakan yang kolom alamat, karena kita mau berdasarkan alamat ya, kondisinya berdasarkan alamat sama dengan Kota Bumi. Kita gunakan tanda petik 2 ganda ya, Kota Bumi, Kota Bumi, tanda petik 2 lagi, kemudian titik koma. Oke, jadi password ini selectnya double ya. Oke, select bintang from mahasiswa, pilih seluruh record from mahasiswa dari tabel mahasiswa di mana alamatnya sama dengan Kota Bumi. Kita klik kirim ya. Nah, ini saya copy dulu. Oke, kirim. Oke, jadi yang ditampilkan nanti recordnya yang beralamatkan Kota Bumi saja. Selain daripada itu, nanti recordnya tidak akan ditampilkan. Jadi ditampilkan hanya beralamatkan Kota Bumi saja. Kira-kira seperti itu ya prosesnya. Kemudian kita akan coba lagi contoh yang lain. Misalkan kita ingin tadi menampilkan seluruh record. Ya, pertanyaannya, bagaimana kalau hanya menampilkan beberapa kolom saja, jadi tidak menampilkan seluruh kolomnya, hanya kolom yang diinginkan saja. Kalau tadi kan seluruhnya menggunakan tanda bintang ya. Sekarang kita akan coba menampilkan nama dan alamatnya saja. Bagaimana caranya? Misalkan tampilkan kolom record yang berkolomkan, nama kolomnya adalah nama mahasiswa dan alamat. Oke, maka perintahnya ini kondisinya ya. Oke, maka perintahnya select bintang yang tadi mau ditampilkan adalah nama underscore mahasiswa. Ini sudah ada kolom-kolomnya ya, jadi kalau kita lupa apa nama kolomnya, kita bisa melihat di sebelah sini ya, nama underscore mahasiswa, koma, kemudian apalagi mau ditampilkan ini tadi alamat. Oke, select nama mahasiswa, koma, alamat from mahasiswa, where alamat sama dengan Kota Bumi. Nah, ini perintahnya ya. Jadi bedanya kalau tadi kita menggunakan seluruh record menggunakan bintang ya. Jadi untuk seluruh record kita seluruh kolomnya kita menggunakan bintang ya. Kalau kita hanya beberapa kolom saja, maka kita tuliskan nama kolomnya seperti ini ya, nama underscore mahasiswa, koma, alamat. Ini harus sama persis dengan nama kolomnya. Misalkan di sini nama underscore MHS, maka di sini pun harus dituliskan nama underscore MHS. Begitu juga yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat apakah berhasil. Kita klik tombol kirim. Oke, di sini yang ditampilkan hanya berhasil ya, hanya kolom nama mahasiswa dan kolom alamat. Dan recordnya yang ditampilkan yang beralamatkan
kota bumi saja. Beda ya dengan tadi yang kita menggunakan seluruh record, di mana kondisinya adalah alamatnya sama dengan kota bumi. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Ini untuk yang akan operator pembanding sama dengan. Sekarang bagaimana kalau yang dia kurang dari dan seterusnya ya. Misalkan tadi tabel pegawai, oke ini 3 juta, gajinya kurang dari 3 juta. Oke, sekarang kesini lagi. Tadi kita menggunakan tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita ke tabel pegawai. Oke, di sini saya sudah membuat tabel pegawai ya. Nanti Anda silakan buat sendiri tabel pegawainya. Di kolomnya ada 4, NIP, nama, gaji, dan departemen. Contoh yang pertama tadi kita mau menampilkan seluruh record dari tabel pegawai di mana kondisinya adalah gajinya kurang dari 3 juta. Ini ada 5 record ya, ada 5 record. Kalau kita lihat di sini kalau gajinya kurang dari 3 juta, maka logikanya hasilnya adalah ada 4 record yang akan tampil nantinya ya. Kalau menggunakan kondisi gaji kurang dari 3 juta. Oke, sekarang kita akan coba. Select bintang from pegawai where. Oke, where gaji kurang dari 3 juta. Titik koma. Oke, sorry, tanda petik dulu. Oke, jadi select bintang from pegawai where gaji kurang dari 3 juta. Coba kita lihat apakah 4 record. Ya, yang ditampilkan hanya 4 record ya. 2 juta dan seterusnya. Nah, record gaji yang 3 juta tidak akan ditampilkan karena kita menggunakan operator pembandingnya yaitu kurang dari ya. Jadi apa bedanya tadi kan kita sudah dijelaskan di awal. Bedanya kalau kita menggunakan sama dengan, nih saya gunakan ini saja, kita tambahkan saja yang sama dengan kurang dari atau sama dengan 3 juta, maka nanti hasilnya akan ada 5 record. Kita coba ya. Oke, nah di sini ada 5 record ya, 3 jutanya pun ikut ditampilkan. Oke, sekarang kita coba menggunakan kasus yang lain, misalkan lebih dari atau sama dengan 2 juta gajinya. Bagaimana perintah SQL nya, maka saya biar ya, select bintang from pegawai. Ini boleh di sini ngetiknya boleh, nggak apa-apa, kita enter beberapa kali nggak masalah ya. Select bintang where gaji lebih dari atau sama dengan 2 juta, misalkan kita mengambil yang 2 juta ya. 2, 3. Oke, titik koma ya, tanda petiknya jangan lupa, dan kita klik kirim. Oke ya, di sini yang tampil adalah ada tiga record yang akan tampil, 2 juta, 2 juta, dan 3 juta yang lebih dari atau sama dengan. Jadi jika ada sama dengan, maka kondisi 2 jutanya pun ikut ditampilkan. Tetapi kalau sama dengannya kita hapus, maka dia tidak akan 2 juta, record yang nilainya 2 juta tidak akan ditampilkan. Contoh ya, ini saya copy saja ya, biar cepat. Misalkan sama, tidak menggunakan sama dengan, select bintang from pegawai, memilih seluruh record dari tabel pegawai di mana gajinya lebih dari 2 juta. Maka nanti yang tampil adalah yang lebih dari 2 juta. Apakah 2 jutanya ada? 2 jutanya tidak akan ditampilkan karena tidak menggunakan sama dengan. Jadi yang ditampilkan hanya 1
record saja sesuai dengan kondisi yang sudah kita tuliskan di sini. Oke, kira-kira seperti itu materi hari ini. Silakan nanti Anda praktekkan untuk kondisi-kondisi yang lainnya. Anda bisa memilih departemen berdasarkan departemen atau berdasarkan nama, misalkan namanya Andi ditampilkan bisa juga, atau berdasarkan NIP dan seterusnya. Jadi silakan Anda praktekkan sendiri di rumah, baik itu di tabel pegawai ataupun tabel mahasiswa. Oke, cukup untuk materi hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.